Sampai bawah terus. Terus. Awas pelan itu istrinya. Oke teman-teman, berjumpa lagi di video saya kali ini ya. Dalam video kali ini saya mau mendaki ke Gunung Guntur menggunakan jalur basecamp City East. Oh ya teman-teman, ada yang spesial dalam pendakian kali ini karena saya ditemani oleh istri saya tercinta. Dari Bandung menuju basecamp City East, saya memerlukan waktu perjalanan 2,5 jam ya. Sesampainya ke basecamp City East, saya pun beristirahat dulu dan packing-packing barang dulu, biar memastikan bahwa tidak ada barang yang ketinggalan, khususnya P3K, air minum, dan perbekalan lainnya. Setelah dirasa cukup beristirahat, kami pun akan segera melakukan perjalanan. Dan sebelum melakukan perjalanan, biasa kami harus berdoa dulu agar diberikan kelancaran, keselamatan, dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perjalanan pun dimulai. Mana? Oh iya. Di awal perjalanan, kami menyusuri pemukiman warga. Dan jalannya pun datar. Tidak ada rintangan yang menghalangi kita. Namun dikarenakan kita berangkat sekitar jam setengah 1 sore, sinar matahari pun masih terasa kuat menyengat kulit kami. Jalannya untuk di sini masih landai-landai. Setelah 10 menitan kami berjalan, kami pun menemukan tempat berfoto yang ada tulisannya Gunung Guntur. Dan pemukiman warga pun kayaknya sudah selesai kami lewati. Dan ini tandanya bahwa pendakian yang sesungguhnya akan segera dimulai. Karena terlihat dari kontur jalan yang sudah mulai berbatu dan tidak ada rumah-rumah warga yang terlihat di hadapan kami. Yang terlihat hanya rerumputan dan pepohonan yang mulai agak rimbun. Perempuan tangguh bang, beda bang. Kami pun terus berjalan di tengah teriknya sinar matahari yang menyengat kulit kami. Tapi itu tidak meluluhkan semangat kami untuk mencapai puncak Gunung Guntur. Dan perlu kalian ketahui bahwa dalam pendakian kali ini adalah pendakian kedua buat istri saya. Mudah-mudahan istri saya kuat aja ya sampai ke puncak. Karena mengingat sebelum berangkat, istri saya tidak ada persiapan sedikit pun sebelum naik Gunung Guntur. Karena panasnya terik matahari, kami pun memutuskan untuk beristirahat dulu sebentar. Setelah dirasa sudah cukup beristirahat, kami pun melakukan perjalanan lagi. Puncak. Sejauh lumayan. Sekitar 10 menitan kami berjalan dari tempat istirahat tadi. Kami pun bertemu dengan sekelompok bapak-bapak yang sedang kerja bangunan. Kuat.
Karena kami terus-terusan tersengat sinar matahari, kami pun memutuskan untuk beristirahat dulu di gubuk petani. Kalau dengkul sih belum pegal, tapi kulit berasa panas banget, tersengat terus sinar matahari. Kami pun menunggu sejenak agar sinar matahari agak redup. Setelah dirasa sinar matahari udah mulai agak redup, Puncaknya itu guys. kami pun segera melanjutkan perjalanan agar segera sampai ke pos 1. Dah jalan lagi. Masuk ke pos 1 ya teman-teman. Dan lagi-lagi, karena kami melihat ada sebuah warung warga, kami pun beristirahat lagi. So, padahal dari tempat istirahat tadi pun paling juga sekitaran 5 menit atau 10 menit kami berjalan. Tapi kami sudah beristirahat lagi. Tapi gak apa-apa. Emang dalam video kali ini Suganta saya Pasiji. memang memutuskan untuk berjalan lambat dan santai agar isi saya pun banyak istirahat, agar tidak kaget. Setelah kami sudah cukup beristirahat, kami pun bergegas melanjutkan perjalanan lagi agar segera sampai ke pos 1. Dan alhamdulillahnya, setelah kami berjalan 5 menitan dari warung tadi, kami menemukan vegetasi yang mulai agak rimbun. Jadi lumayanlah, sinar matahari tidak langsung terpancar ke tubuh kami. Akhirnya setelah 1 jam kami berjalan dari base camp, kami pun sampai di pos 1. Kami pun melakukan simaksi dulu di sini. Karena Pasiji ya. di Gunung Guntur Piaci Pasiji. Tiris ini simaksi dilakukan di pos 1. Oh. Pasiji. Simak sih heula. Orang kali 12.550 rupiah. Untuk biaya simaksi, kalian cukup mengeluarkan uang sebesar 12.500 rupiah per orang. Kalau untuk sekelas Gunung Guntur, standar lah ya harga simaksi segitu. Kita jalan lagi guys. Setelah beres membayar simaksi, kami pun bergegas melanjutkan perjalanan agar segera sampai ke pos jaga. Di pos jaga, kita harus melakukan laporan dulu. Karena tadi di base camp, kita diarahkan untuk simaksi dulu di pos 1 dan laporan dulu di pos 2 yang disebut pos jaga. Ayo. Di sini karir saya yang paling berat ya, kawan-kawan. Payun. Laporan hungkul. Dari pos 1 menuju ke pos jaga, vegetasinya udah mulai agak teduh karena tertutupi oleh rumputan dan pohon bambu.
Saya baru pertama kali ke Gunung Guntur. Hati-hati yang, tong lompat. Tong lompat. Sisi seladat. Liur. Video. Biarlah. Akhirnya air terjunnya mana? Dingin air. Dingin. Tapi kayak karatan. Mau yang karatan. Mau cuci muka tapi karatan. Ayo. Ntar aku cuci muka dulu. Karatan Nur. Jadi banget Mengandung logam. Kita nikmati dulu di sini ya. Soalnya sejuk banget, guys. Kita santai aja soalnya. Kita targetnya jam 5 ke pos 3. Yuk kita lanjut lagi ya. Setelah melewati dan beristirahat dulu di jembatan, kami pun segera melanjutkan perjalanan agar segera sampai ke pos jaga. Estimasi sih dari base camp sampai pos 3 itu 3 jam kata orang-orang base camp. Tapi tergantung kitanya juga sih. Tergantung fisik kita ya teman-teman. Kalau menurut saya sih mendingan santai-santai saja lah. Gak usah buru-buru. Biar badan kita juga nggak kaget. Setelah 15 menitan kami berjalan dari jembatan tadi, kami melewati sebuah warung. Dan di sini tempatnya sangat sejuk banget. Cocok untuk nongkrong dan sekedar beristirahat. Untuk di warungnya pun, kalau menurut saya sangat komplit. Mulai dari tersedianya berbagai macam minuman, air putih, buah-buahan, bahkan gorengan pun ada. Tidak lupa fasilitasnya pun kalau menurut saya ini sangat lengkap. Mulai dari adanya musola Pokoknya fasilitas sama mama WC. lengkap dia mah. Sekolah, imbang-imbang parah, imbang-imbang ini yang buka pendakian. Komplit. Papanayan jalannya juga kayak gini ya. Setelah 8 menitan kami berjalan dari warung tadi, Nggak tahu. kami pun sampai di pos jaga. Dan kami pun melakukan laporan dulu di sini. Setelah beres laporan, kami tidak memutuskan untuk beristirahat dulu di sini. Kami tetap lanjutkan perjalanan. Dan kami pun beristirahat di tempat lain. Setelah berjalan setengah jam dari pos 2, kami pun menemukan trek yang penuh dengan batu-batuan. Dan menurut kami, trek kayak gini lumayan ekstrim ya. Gak tahu tanjakan apa ya. Aku nggak ada jaringan. Semangat beb. Semangat. Setelah cukup lama beristirahat, kami pun segera melanjutkan lagi perjalanan kami. Di perjalanan, sudah mulai terlihat batu-batu kerikil
kayak bekas dari bekas letusan gunung berapi. Jadi, itu tandanya kita akan segera sampai ke pos 3, sekaligus camp area. Dan benar saja Bendera. teman-teman, bahwa bendera yang berkibar di pos 3 sudah mulai terlihat. Itu tandanya sekitar 10 menitan lagi kita akan sampai di pos 3. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin. Sekitaran jam 5 kurang 15 menit kami pun sampai di gerbang pos 3. Perlu kalian ketahui bahwa di pos 3 ini salah satu dari kita harus mewakili dan laporan ke panitia yang ada di pos 3, lalu menitipkan KTP buat sebuah jaminan atau pertanda biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Guntur. Kade heula. Kata saja ya. Heeh. Cari tempat ya. Di pos 3 ini fasilitasnya sangat lengkap. Mulai dari tersedianya WC-WC yang berjajar, udah saya hitung sekitaran ada 8. Musola pun ada, warung pun ada, yang jualan gas pun ada, bahkan yang jual masker dan stiker pun ada. Karena pos 3 ini adalah camp area, kami pun segera membangun tenda agar segera kami bisa beristirahat, masak, lalu tidur. Akhirnya kita sampai dan udah bangun tenda. Lagi masak-masak. Setelah kami beres masak dan makan-makan, sekitaran jam 9 kami pun bergegas tidur agar besok subuh badan kami kuat untuk summit ke puncak Guntur. Ini jam setengah 3 dini hari ya guys. Lagi siap-siap mau OTW summit sama orang-orang itu juga. Oke, kita go aja sekarang ya. Bekas pijakan orang, Bang. Gila men, treknya kayak Semeru. Walaupun belum pernah ke Semeru. Hidup dia di pijak jalan. Jalan 1 langkah, 2 langkah, mundur 1 langkah. Di tengah perjalanan kami menuju puncak Gunung Guntur, saya pun merasa khawatir, takut istri saya tidak kuat nanjak. Tapi alhamdulillahnya istri saya tetap semangat. Di ketinggian 1810 mdpl, terlihat keindahan kelap-kelip lampu di kota Garut. Semangat. Kota Garut guys. Sampai jam 4. Baru jam 4 ya. Jam 3.59. Next, lanjut lagi. Teman-teman saya masih di bawah. Hati-hati ya. Licin ya mah, tipis. Boleh gitu ah. Licin. Untuk trek seperti ini, trekking pool sangat membantu ya. Garut men. Wes.
Setelah jam 5 lebih 10 menit, kami pun ternyata masih dalam perjalanan menuju puncak 1. Karena istri saya mulai agak kelelahan, jadi saya pun tidak berjalan cepat, lebih banyak istirahat. Oh ya, perlu kalian ketahui bahwa dalam pendakian kali ini adalah letak Universari 1 tahun pernikahan saya dan istri saya. Masih Jadi jauh, euy. saya mau sedikit agak merayakan ya di atas. Dan akhirnya setelah jam 5 kurang 20 menit kami sudah ada di puncak 1 Gunung Guntur. Dan terlihat Ke situ istri aja saya sekalian. pun agak mulai kelelahan. Pada ke Kayak puncak deh tidak ya. sanggup lagi untuk berjalan menuju pos 2. Puncak tilu. Tapi untungnya istri saya tetap kekeh, tetap semangat untuk menuju puncak 3. Tapi sayang teman-teman, karena istri saya sudah mulai agak kelelahan, pendakian saya pun cuma sampai ke puncak 2. Istri saya sudah tidak bisa Sayang, ya? melanjutkan lagi mendaki ke puncak 3. Alhasil, kami pun menikmati keindahan Gunung Guntur hanya dari puncak 2. Saya pun tidak berani memaksakan karena takut terjadi takut juga hal-hal nggak ada yang jalan, tidak ya? diinginkan karena istri saya kecapean. Dia cuma mau dipoto di Udah sini sampai doang. puncak 2 pun saya sudah bersyukur dan bahagia. Dia pulang lagi ya. Setelah sampai di puncak 2, kami pun tidak lupa mengibarkan bendera kebanggaan kita ini, yaitu Sang Merah Putih. Di sini kami pun tidak lupa membawa bendera Palestina. Di sini pun kami menulis selembaran kata-kata di kertas untuk memperingati hari anniversary pernikahan kami. Dirasa sudah lama dan sudah cukup menikmati keindahan Gunung Guntur dari puncak 2, kami pun beristirahat dulu sebentar. Lalu kami pun bergegas ingin turun karena kami pun kejar target untuk segera sampai ke Bandung. Kami pun harus istirahat karena esok harinya seperti biasa kami akan bekerja dan beraktivitas sehari-hari. Dan kami pun langsung bergegas turun. Dan inilah perjalanan kami turun. Kalau untuk turun, langkah kaki kita itu tidak sakit, malah lebih enteng. Namun, sayangnya di sini batu-batu kerikil itu banyak yang masuk ke sepatu kita. Karena di sini saya tidak memakai pengaman atau sambungan celana buat menutupi sepatu kita. Sampai bawah terus. Terus. Awas pelan itu istrinya. Alaunan. Ekstrim guys. Oke, mungkin segitu dulu cerita dari kami terkait pendakian ke Gunung Guntur Piaci Tiis. Jika ada kesalahan dari penyampaian atau perkataan kami, mohon dikoreksi dan sampaikan di kolom komentar dengan kata yang baik dan bijak. Oke, mungkin segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di next trip berikutnya. Mana? Wah. Dia perempuan tangguh. Hei.
Nah.